minggu lalu tentang munafik. Kalau minggu lalu kita pembahasannya itu mengidentifikasi, ya. Minggu lalu kita mengidentifikasi sifat munafik, keras hati dan keras kepala. Hari ini yang kita bahas adalah dampak dari perilaku munafik, keras hati dan keras kepala. Ini tujuan pembelajaran hari ini yaitu satu, kalian dapat menunjukkan dampak perilaku tersebut, perilaku munafik, keras hati dan keras kepala. Kemudian kalian bisa menerapkan nilai-nilai empati dalam situasi sosial untuk mencegah sikap keras hati terhadap orang lain. Nah, ini kita bertujuan ini. Apa sih dampak dari munafik, keras hati dan keras kepala? Kalau kemarin munafik itu apa? Munafik kemarin berpura-pura. Kalau keras hati, nggak mau mendengar kebaikan. Kalau keras kepala, punya pendirian kuat yang nggak mau diganggu, nggak mau dirubah pendapatnya, atau biasa kita sebut egois. Ya, artinya kalau dari ini saja, ketika kamu melihat hal itu tidak baik bagi kamu dan kamu tidak suka, maka dampak bagi pelakunya gimana? Ada gambaran nggak? Kan misalnya Ibu Zaidah, orangnya itu munafik, suka bohong, ingkar janji, baik di depan buruk di belakang. Kira-kira kamu mau berteman dengan Bu Zaidah nggak? Artinya Bu Zaidah itu berarti dampaknya apa Bu Zaidah itu? Dijauhi. Udah ada gambaran? Udah? Nah, mengingat kembali seperti apa sih munafik? Ya, ucapannya tidak sesuai dengan perbuatan, bohong, ingkar janji, khianat. Nanti kalian tonton videonya, terus dipahami ya. Jadi di sini ada challenge, silakan. Nah, dari video tadi apa yang bisa kita pelajari? Jangan ada yang punya sifat keras. Terus apa lagi tadi di videonya? Ceritakannya kan tadi si anak bilangnya sekolah, tidak tahunya nggak berangkat sekolah. Dari video tadi itu banyak yang bisa kita ambil. Jangan keras hati, kalau dinasihati didengarkan, kalau baik jalankan, baik buruk ditinggalkan. Silakan membentuk kelompok. Kemudian saya bagikan kasusnya saya bagikan. Oke, kelompoknya satu baris ya. Di kasusnya kalian itu sama, ada latar belakangnya dengan tema yang berbeda, dengan lokasi konflik yang berbeda. Cuma di situ ada latar belakang, ada karakter utamanya, kemudian ada situasi. Kemudian kalian presentasikan hasil pembukaan itu gimana. Nah, kalau misalkan di lembaran itu ada 2 kasus, pilih salah satu kasusnya saja. Silakan bergabung dengan kelompoknya. Melihat ya. Oke, sudah ya. Selanjutnya dipresentasikan ada sifat apa saja yang ada dalam kasus tersebut. Kelompok mana dulu nih yang siap? 1, 2, 3. Dan kelompok mana dulu yang siap? 1. Oke, monggo.
sudah mempresentasikan dan sudah tahu ya dampak dari setiap sifat yang mereka miliki dalam kasus tersebut. Sudah, jadi kami sudah tahu ya dampaknya gimana dalam setiap persoalan masing-masing. Terus kemudian kalau yang merasa sulit berkembang, kemudian bikin stres dan frustasi, kemudian juga membuat hubungan dengan orang lain itu juga tertinggal ya kan? Kan orang yang keras hati kan nggak mau menerima nasihat, sehingga dia merasa dirinya paling benar, menyendiri dan nggak mau bergaul. Semuanya sudah paham betul? Sehingga kasih tugas yang main brainstorm, pemanasan, melatih kecepatan keras hati, jadi permainannya nanti begini. Ketika Bu Zaida menyampaikan situasi, kalian cepet-cepetan. Ini yang Bu Zaida sampaikan termasuk munafik, apa keras hati, apa keras kepala. Langsung cepet-cepetan kelompok mana dulu yang keras hati, munafik. Tapi tidak itu toh. Setelah itu disampaikan alasannya. Munafik, kenapa kok munafik? Maka dari itu perhatikan suaranya Bu Zaida. Oke, sudah selesai semua tulis keras kepalanya. Sudah. Perhatikan. Lokasinya tempat kerja. Pak Ahmad sering menasehati rekan-rekannya untuk tidak mengambil waktu istirahat lebih lama dari seharusnya. Namun, ia sendiri sering meninggalkan kantor lebih awal dengan alasan pribadi. Termasuk sifat apa ini? Ya, kelompok satu dulu. Apa itu? Kenapa? Bermuka dua. Tidak sesuai dengannya. Betul. Lagi. Lokasinya di sekolah. Perhatikan. Seorang guru telah tetap memberikan tugas dengan metode kuno yang membosankan. Meskipun murid-muridnya telah meminta pendekatan yang lebih interaktif. Sifat apakah ini? Oke, satu lagi. Apa? Keras hati. Kenapa? Oke, tidak mau mendengar pendapat. Ya. Tidak mau mendengar pendapatnya. Oke, selanjutnya lokasinya dalam keluarga. Cepetan ya. Kalau sama tadi sifat apakah ini? Pokoknya orang sih menolak timbangan itu sesuai. Seorang ayah melarang anak-anaknya meminum kopi karena tidak baik untuk kesehatan. Tetapi ia sendiri selalu meminum kopi setiap hari. Ketika anak-anak mengeluh, ia menolak berdiskusi dan mengatakan bahwa ia tahu itu yang terbaik. Sifat apakah itu? Keras kepala. Seorang ayah melarang anak-anaknya meminum kopi, ya. Karena tidak baik, ya. Dengerin ini. Karena tidak baik untuk kesehatan. Tetapi ia sendiri minum. Ayo, ini cepat lah ya. Nah, tetapi ketika anak-anaknya mengeluh, ia menolak berdiskusi dan mengatakan bahwa ia tahu yang terbaik. Ini bego ya nek. Yo, berarti kurang konsentrasi. Sebenarnya benar tiga-tiganya itu muncul. Maka tiga-tiganya oke. Ya, sebenarnya tahu, tapi cuma satu toh. Keras hati. Lah harusnya gimana? Oke. Sekali lagi.
Dalam diskusi, situasinya dalam diskusi, seorang siswa menolak menerima fakta dari sumber terpercaya karena ia sudah percaya pada informasi yang ia dapatkan sebelumnya. Yes, kalau satu lagi kasih tahu. Ini kenapa? Jangan ragu-ragu saya. Jangan ragu-ragu. Kalau yang keras kepala, gitu loh. Kalau gini dia ragu-ragu. Bercanda dan terlihat. Ya. Oke. Terakhir. Dalam kelas lagi situasinya. Seorang guru meminta muridnya untuk selalu bersemangat belajar hal baru. Tetapi ia sendiri tidak mau mengubah metodenya, meskipun ada kritik dari siswa. Yang mana kayak ini? Ya? Yang mana kayak ini? Ya. Keras hati dan munafik. Ini benar diangkat munafiknya, keras kepala katanya. Yang ini keras hati doang, munafiknya tidak diangkat. Oke. Terima kasih karena sudah konsentrasi dan bisa memahami materi hari ini. Oke. Kesimpulan pada hari ini adalah dengan menghindari perilaku munafik, keras hati dan keras kepala, seseorang dapat membangun kehidupan yang lebih berkualitas, hubungan yang lebih baik, dan mencapai keberhasilan yang lebih berarti. Kunci utama adalah kejujuran. Jadi ingat anak-anak. Jadi ingat ya anak-anak. Kita dalam hidup bersosial, munafik, keras hati, keras kepala disingkirkan. Kenapa? Itu pasti akan menghambat kinerja kalian dimanapun tempatnya. Misal mulai bekerja di kantor ataupun dimanapun tempatnya. Kalau ada teman yang seperti itu dan kamu nggak bisa menjaga diri kamu dengan baik, maka kerjaanmu akan terhambat. Diri kamu pun nggak bisa berkembang juga. Soalnya kamu perasaan sensitif, perasaan nggak mau menerima omongan orang, gitu. Sulit untuk berkembang, sulit untuk maju. Kemana bermuka dua, munafik, itu pasti akan ada cara Allah untuk menunjukkan keburukanmu. Ada yang mau ditanyakan hari ini? Tidak ada? Alhamdulillah. Jadi jangan lupa minggu depan kita ujian, ya, supaya lebih paham lagi dengan materi hari ini. Kembali ke tempat masing-masing. Untuk keyakinan kembali, jangan lupa apa rek? Jangan lupa dari munafik, keras hati dan keras kepala dampaknya tidak dapat percaya, dijauhi orang lain. Ayo yang lain suaranya naik. Ayo berkembang, sulit berkembang, apalagi tak pakai nih aslinya. Berapa? Memicu konflik, apalagi